Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Tim yang sedang berkembang perlu waktu untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang diterapkan pelatih. Demikian diungkapkan pelatih Manchester United Ruben Amorim usai MU mengalahkan Victoria Pleasant di laga Europa League. Ruben Amorim mengatakan bahwa Manchester United telah menunjukkan peningkatan dalam permainan. Salah satu yang ia sorot adalah bagaimana timnya mampu mempertahankan bola dalam permainan. Namun Ruben Amorim juga menyebutkan bahwa timnya masih membutuhkan waktu untuk bekerja lebih intensif dalam aspek penguasaan bola dan memberikan ancaman. Dalam pertandingan tersebut, Ruben Amorim menilai bahwa semangat juang para pemain sangat terlihat meski tim tidak bermain dengan performa terbaik. Diam-diam Sheikh Jassim dilaporkan masih berupaya untuk membeli Manchester United setelah upaya akuisisi yang gagal pada awal tahun ini. Era Sir Jim Ratcliffe telah mengalami banyak tekanan, pemangkasan staf besar-besaran, kenaikan harga tiket, dan komentar publik yang menyepelekan pentingnya tim wanita Man United telah membuat banyak penggemar tidak terkesan. Sementara hasil di lapangan juga jauh dari harapan, dengan beberapa pihak yang bahkan menyerukan agar Sir Jim Ratcliffe meninggalkan Old Trafford. Daily Mail melaporkan bahwa ketertarikan Sheikh Jassim untuk mengakuisisi Manchester United belum hilang. Menurut laporan tersebut, Sheikh Jassim memiliki rencana untuk merevolusi Man United dalam 3 hari, yang mencakup menyelesaikan sisa utang dan meluncurkan rencana yang didanai sepenuhnya untuk stadion baru jika pengambil alihan telah selesai. Pada hari pertama rencananya hanya untuk mengumumkan pengambil alihan, yang berarti hari kedua dan ketiga akan penuh dengan aksi. Pada hari kedua, Sheikh Jassim berencana untuk mengumumkan bahwa semua utang telah dihapus dan juga mengeluarkan klub dari Bursa Efek New York, yang berarti tidak ada lagi pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan yang berada di luar sana. Pada hari ketiga, sebuah pengumuman akan dibuat untuk rencana pembangunan stadion baru yang sepenuhnya didanai. 3 hari yang luar biasa yang dipikirkan oleh pengusaha kaya tersebut. Manchester United telah mengalami 10 bulan pertama yang penuh gejolak di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe, yang menyelesaikan kesepakatannya untuk membeli 27,7% saham klub pada bulan Februari. Ruben Amorim sepertinya telah menemukan Victor Gyökeres dalam sistem permainan di Manchester United. Kini di Manchester United, juru taktik Portugal itu tampaknya sudah menemukan Gyökeres di skuadnya yang tersedia saat ini. Gyökeres di Man United adalah Rasmus Højlund. Bagaimana tidak, sekarang jumlah gol penyerang asal Denmark itu lebih banyak dibanding penampilannya. Dari 4 pertandingan yang dilakoninya di bawah Amorim, Rasmus Højlund mampu mencetak 6 partisipasi gol dengan rincian 5 gol dan 1 assist. Adapun secara total, Højlund telah menghimpun 7 gol dari 17 penampilannya di lintas ajang. Teraktual, Højlund menggila di laga kontra Victoria Pleasant, di mana sepasang golnya memberikan kemenangan comeback krusial 2-1 bagi The Red Devils. Ketajaman Højlund di bawah polesan Amorim akan benar-benar diuji ketika Man United berhadapan dengan rival abadi Manchester City di lanjutan Liga Premier Inggris pada Minggu 15 Desember mendatang. Manchester United tampaknya semakin dekat untuk mendatangkan bek Cerro Porteño Diego Leon. Namun meski setan merah dalam posisi terdepan, transfer tersebut terancam dibajak oleh klub lain. Laporan-laporan tersebut terus meningkat dengan mengatakan bahwa Leon semakin dekat dengan kepindahannya ke Old Trafford. Setan merah kabarnya sudah menyiapkan dana 3 juta pound sterling. Akan tetapi Presiden Cerro Porteño, Gabriel Wainer, menyatakan bahwa kepindahan sang pemain ke Manchester United bisa saja dibajak oleh klub-klub lain. Berbicara dalam sebuah kesempatan, Wainer menegaskan bahwa MU memiliki niat yang jelas untuk merekrut Leon, meskipun ia mengisyaratkan bahwa ada beberapa klub mengincar sang pemain.
Diego Leon akan memberikan persaingan yang sehat selama bertahun-tahun ke depan jika ia benar-benar pindah ke Old Trafford untuk posisi bek kiri. Manchester United meraih kemenangan 2-1 atas Victoria Pleasant di laga tandang pada fase grup Europa League. Menurut Ruben Amorim, sang pelatih, kemenangan ini berkat perubahan tempo permainan setelah MU sempat tertinggal. Menurut Ruben Amorim, kemenangan ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga pentingnya peningkatan performa dalam menghadapi laga-laga berikutnya. Pelatih Ruben Amorim mengungkapkan bahwa timnya memperbaiki permainan babak kedua setelah tertinggal. Meskipun ia merasa timnya berhasil mengendalikan laga meskipun situasi di lapangan cukup sulit, Victoria Pleasant pun tidak memiliki peluang berbahaya yang membantu timnya tetap dalam kendali meskipun belum bisa mencetak gol. Setelah kebobolan, Amorim meminta timnya untuk meningkatkan tempo permainan dan menekan lawan. Amorim mengungkapkan bahwa perubahan kecepatan permainan menjadi kunci kemenangan di babak kedua. Keputusan Amorim untuk mempercepat permainan terbukti efektif. Hal ini mengubah dinamika pertandingan dan pada saat yang sama pemain yang masuk dari bangku cadangan juga memberikan kontribusi positif dalam mengubah jalannya laga. Manchester United saat ini tengah menghadapi banyak spekulasi terkait transfer pemain, baik soal kedatangan maupun kepergian pemain di bursa transfer mendatang. Dengan performa tim yang kurang memuaskan pada paruh pertama musim ini, tekanan untuk memperkuat skuad menjadi semakin besar. Salah satu isu transfer utama melibatkan Rashford. Mantan pemain Liverpool Danny Murphy menyarankan bahwa Marcus Rashford mungkin akan lebih berkembang jika bermain untuk Arsenal. Dia menilai tim seperti Arsenal yang memiliki struktur permainan solid dan kepercayaan diri tinggi dapat memaksimalkan potensi Rashford. Menurut Murphy, dalam kondisi ideal Rashford bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan beberapa pemain Arsenal yang lain. Di sisi lain, pemilik minoritas United Sir Jim Ratcliffe dikabarkan siap melakukan langkah besar untuk membangun kembali skuad Setan Merah. Namun laporan menyebutkan bahwa klub harus menjual beberapa pemain untuk mematuhi aturan pengeluaran PSR Premier League. Garnacho, pemain muda berbakat, juga disebut-sebut bisa menjadi bagian dari rencana penjualan jika diperlukan untuk menjaga keseimbangan finansial. Sementara itu, muncul kembali kabar terkait Antoine Griezmann yang pernah menjadi target utama United pada 2017. Agen Griezmann baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemain Prancis tersebut pernah menolak pindah ke MU, meskipun ada ketertarikan dari klub tersebut. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menegaskan pentingnya kemenangan saat menghadapi Manchester City akhir pekan ini. Duel Man City versus MU akan digelar di Etihad Stadium pada hari Minggu 15 Desember 2024. Kapten Manchester United Bruno Fernandes dalam wawancaranya setelah pertandingan Victoria Pleasant menekankan pentingnya pertandingan melawan Manchester City. Selain sebagai pertandingan derby yang penuh gengsi, kemenangan juga sangat dibutuhkan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Kapten MU Bruno Fernandes menegaskan bahwa timnya membutuhkan kemenangan dalam pertandingan melawan Manchester City ini. Selain itu, Bruno Fernandes menegaskan bahwa pertandingan melawan Manchester City adalah salah satu laga yang harus dimenangkan oleh tim. Ruben Amorim mendapatkan tamparan keras setelah Manchester United takluk dari Arsenal dan Nottingham Forest. Digadang-gadang bisa membawa terbang Setan Merah. Dua kenyataan tersebut menjadi mimpi buruk bagi mantan pelatih Sporting Lisbon ini. Sejak kedatangan Amorim, Manchester United berencana memboyong beberapa pemain. Melissa Reddy, jurnalis Sky Sport, mengungkapkan Manchester United tidak punya dana pada bulan Januari 2025, sehingga kondisi itulah yang menjadi alasan dibalik keberadaan Amorim. Reddy mengaku heran dengan banyaknya rumor terkait kedatangan pemain anyar ke Old Trafford. Padahal ia tahu MU tidak memiliki banyak dana alias nyata-nyata terkendala keuangan. Karena itulah Amorim dipilih, tegasnya. MU berharap Amorim dapat memaksimalkan potensi para pemain yang ada di klub. Rumor yang beredar, Amorim bakal melepas beberapa pemain agar musim panas tahun depan mereka punya dana. Satu di antaranya adalah melepas Marcus Rashford pada Januari 2025.
Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengungkapkan kunci kemenangan MU atas Victoria Pleasant adalah ketangguhan dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh tim Manchester United. Setelah pertandingan, Bruno Fernandes mengakui bahwa tim lawan memberikan tekanan yang cukup berat, tetapi mereka mampu menunjukkan semangat juang yang tinggi. Bruno Fernandes menyoroti ketangguhan tim yang menjadi faktor utama dalam membalikan keadaan setelah tertinggal. Sebagai kapten dan motor serangan, Bruno Fernandes menunjukkan kontribusi besar dalam membangun serangan tim. Ia tercatat menciptakan 7 peluang gol sepanjang pertandingan, salah satunya melalui tendangan bebas yang cerdik. Tendangan bebasnya yang mengecoh pertahanan Pleasant berhasil mengirim bola kepada Rasmus Højlund yang mencetak gol penentu kemenangan. Fernandes menilai bahwa meskipun tim berhasil mencetak gol, mereka masih memiliki ruang untuk berkembang lebih jauh lagi. Bagi Bruno Fernandes, kemenangan atas Victoria Pleasant sangat penting untuk memastikan tempat di babak selanjutnya untuk menghindari pertandingan playoff yang bisa membuat perjalanan lebih panjang. Siapa yang enggak mau Mohamed Salah? Kini setiap klub di dunia, termasuk Manchester United, pasti mendambakan memiliki bintang milik Liverpool tersebut. Sayang, semua itu hanya sebatas impian, karena sang superstar masih betah di Anfield. Sadar tidak punya kans mendatangkan Mohamed Salah, Manchester United memburu sang rekan senegara yakni Omar Marmoush, nama terakhir yang sedang menjadi buah bibir sejak awal musim ini. Performa pemuda berusia 25 tahun ini memang menawan. Total ia sudah mengoleksi 17 gol dan 21 penampilan. Catatan itu termasuk 13 gol dalam 13 pertandingan di Bundesliga. Wow banget kan? Penampilan Omar Marmoush tersebut membuat Manchester United kesemsem. Tidak heran jika kubu Old Trafford sangat bernafsu mendapatkan striker timnas Mesir ini. Sportmail merilis, MU sudah mulai melakukan pendekatan awal agar bisa memagari sang pemain dari incaran klub raksasa lain di kawasan Eropa. Manchester United telah mengirimkan tim pemantau khusus untuk melihat perkembangan Omar Marmoush. Rencana mendatangkan sang pemain menjadi bagian dari strategi memperkuat sektor serang mereka. Masalah di lini depan MU masih terlihat jelas di awal kepelatihan Ruben Amorim. Pada 15 pertandingan Liga Inggris mereka hanya mampu mencetak 15 gol. Kondisi ini membuat mereka tertinggal dari tim-tim seperti West Ham United, Leicester City, dan Wolverhampton Wanderers. Mirror mendapat kabar harga Omar Marmoush berada di kisaran 60 juta pound sterling atau lebih dari 1 triliun rupiah. Harga tersebut mencerminkan penampilan tajam sang pemain sepanjang musim ini yang sekaligus bisa membawa Eintracht Frankfurt menguntit Bayern Munchen dalam perebutan pemuncak klasemen sementara Bundesliga. Theo Hernandez dilirik MU setelah melihat masa depannya yang masih belum jelas di AC Milan. Negosiasi kontrak baru antara Theo Hernandez dengan Milan menemui jalan buntu hingga saat ini. Kontrak Theo Hernandez akan habis pada Juni 2026. MU harus bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan jasa Theo Hernandez. Los Blancos sempat menyia-nyiakan tenaga Theo Hernandez sebelum akhirnya bersinar bersama AC Milan. Theo Hernandez akan cocok dengan gaya bermain yang diinginkan Amorim pada formasi 3-4-3. Theo Hernandez memiliki naluri menyerang yang tinggi dan rajin membuat gol atau assist.